Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-soleha siswa kelas 9 MTSN 1 Seragen yang kami banggakan? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hukum Coulomb. Nah, bagaimanakah dua buah muatan listrik bisa mengalami gaya tarik-menarik ataupun gaya tolak-menolak? Yang kedua nanti, berapakah besarnya gaya tarik-menarik dan tolak-menolak antar kedua buah muatan listrik tersebut? Semua itu nanti akan kita bahas dalam materi hukum Coulomb. Hukum Coulomb dikemukakan oleh ilmuwan dari Prancis namanya Charles Augustin Coulomb, ya. Nah, yang pertama dia akan membahas hubungan gaya antara dua buah muatan listrik, ya. Bisa terjadi gaya tarik-menarik ataupun gaya tolak-menolak. Gaya tarik-menarik terjadi jika terdapat dua buah muatan listrik yang berbeda jenis. Berbeda jenis. Berbeda jenis ini bisa positif sama negatif atau negatif sama positif, ya. Yang kedua, dua buah muatan listrik akan mengalami gaya tolak-menolak jika muatannya sejenis. Sejenis ini bisa positif sama positif atau negatif sama negatif. Kita beri contoh seperti ini. Misalkan di sini saya punya benda bermuatan positif. Apa yang terjadi jika didekatkan dengan, saya punya muatan listrik lagi, di sini saya punya muatan listrik negatif. Apa yang terjadi jika positif didekatkan dengan negatif? Maka karena positif dan negatif tadi berbeda jenis, maka dia akan mengalami gaya tarik menarik. Sehingga, nah, posisinya akan seperti ini. Ini positifnya, negatifnya juga akan tertarik dengan yang negatif. Sehingga kedua buah muatan itu akan tarik menarik. Nah, lagi misalkan bagaimana jika kedua buah muatan tadi ternyata muatannya sama? Contoh. Saya punya satu buah muatan. Awalnya dia bermuatan positif. Kemudian didekatkan dengan muatan lainnya, dia bermuatan positif juga. Nah, apa yang akan terjadi? Maka karena dia positif dan positif, dia itu sejenis, sama, berarti dia akan mengalami gaya tolak-menolak. Apa yang akan terjadi? Yang kiri akan semakin ke kiri, positifnya di sini, yang kanan akan semakin ke kanan. Artinya apa? Dia akan saling menjauh atau tolak-menolak. Itu yang pertama, ya. Nah, untuk yang kedua kita akan membahas tentang gaya Coulomb. Menurut bunyi hukum Coulomb yaitu besarnya gaya tarik menarik ataupun tolak menolak antara dua buah benda bermuatan listrik itu berbanding lurus dengan besar muatan listriknya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua buah muatan listrik. Nah, secara matematis bisa dituliskan rumusnya F sama dengan K dikalikan Q1 dikalikan Q2 dibagi dengan R kuadrat. Dengan F itu adalah gaya tarik menarik atau gaya tolak menolaknya, satuannya nanti Newton. Kemudian K itu ketetapan Coulomb, besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton Coulomb per meter persegi. Q1 muatan listrik benda pertama, Q2 muatan listrik benda kedua, dan R adalah jarak antar kedua muatan. Kita lihat contoh seperti berikut ini. Nah, kita lihat contoh seperti berikut ini. Dua buah benda bermuatan listrik masing-masing positif 6 kali 10 pangkat negatif Coulomb dan negatif 4 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb terpisah pada jarak 2 mm. Jika ketetapan Coulomb itu besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton per Coulomb meter kuadrat, tentukan yang pertama yang ditanyakan jenis gaya antara kedua muatan dan yang kedua besarnya gaya antar kedua muatan. Langkah yang pertama untuk menjawab soalnya tersebut, langkah yang pertama kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Apa saja yang diketahui dari soal? Yang pertama adalah
muatan benda pertama bisa kita tuliskan Q1, yaitu positif 6 kali 10 pangkat negatif 6 kulum. Dan benda kedua muatannya negatif 4 kali 10 pangkat negatif 6 kulum. Tanda positif dan negatif ini harus ditulis biar tidak lupa ya. Kemudian terpisah pada jarak. Jarak tadi kita ketahui dengan R, 2 mm. Ini kita rubah dulu dalam satuan meter. Karena milimeter ke meter itu naik 3 tingkat, kita kalikan 2 kali 10 pangkat negatif 3 mm naik ke meter. Negatif 3 naik ya. Tuh. Kemudian kita tulis lagi apa yang ditanyakan di soal. Apa yang ditanyakan? Yang A adalah jenis gayanya, jenis gaya. Dan yang B, besar gayanya, besar gaya. Tuh ya. Nah, untuk soal yang pertama tadi, yang A, jenis gayanya, jenis gaya. Karena tadi Q1 dia bermuatan positif dan Q2 dia bermuatan negatif, positif sama negatif berbeda jenis, maka bagaimana tadi kalau berbeda jenis? Maka gayanya adalah gaya tarik menarik. Iya, betul sekali ya. Jadi gayanya tarik menarik. Kemudian yang kedua, besar gayanya, besar gaya. Sesuai dengan hukum Coulomb tadi bahwasanya F itu sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R pangkat 2, R kuadrat. Maka kita masukkan ke rumusnya tadi yang diketahui di soal tadi ya. K 9 kali 10 pangkat negatif 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan Q1 tadi 6 kali 10 pangkat negatif 6. Jadi tanda positifnya tidak usah digunakan lagi ya, karena tanda positif dan negatif itu hanya digunakan untuk menentukan jenis gayanya saja. Kemudian dikalikan lagi dengan Q2 4 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi dengan R, tapi dikuadratkan. R-nya tadi 2 kali 10 pangkat negatif 3. Karena kuadrat, saya lebih senang menuliskan dengan 2 kali lagi. Dituliskan lagi aja ya. 2 kali 10 pangkat negatif 3. Karena kalau kamu kuadratkan nanti banyak lupanya ya. Jadi lebih baik dituliskan 2 kali. Nah, langkah pertama bisa kita gabungkan yang bilangan aslinya. Ada 9, ada 6, ada 4, yang di bawah ada 2 dan ada 2. Kita sederhanakan dulu. 4 dengan 2. 4 dibagi 2, yang bawah 1, yang atasnya masih 2. 2 di sini dengan 2 yang satunya lagi. Sehingga yang 4 ini sudah habis ya. Nah, apa yang terjadi sekarang? Tinggal 9 dan 6. 9 kali 6 itu 54 dikalikan 10 pangkat 9 dikalikan lagi 10 pangkat negatif 6 dikalikan lagi 10 pangkat negatif 6 per yang di bawah tinggal 10 berpangkatnya ya. 10 pangkat negatif 3 dikalikan 10 pangkat negatif 3. Ini kemudian kita tinggal menyelesaikan penyelesaian 10 berpangkatnya. Nah, saya tuliskan di sini ya. 50, jadi F-nya 54 dikalikan 9, 10 pangkat 9 dikalikan lagi 10 pangkat negatif 6 dikalikan lagi 10 pangkat negatif 6. Maka kita jumlahkan pangkatnya saja. Dikalikan 10 pangkat 9. Di sini ada negatif 6. Kemudian negatif 6 lagi. Yang bawah 10 pangkat negatif 3 dikurangi 3. Maka F-nya menjadi 54 dikalikan 10 pangkat berapa ini? 9 dikurangi 6. 3 dikurangi 6 lagi negatif 3 dibagi 10 pangkat negatif 3 dikurangi 3 berarti negatif 6. Kemudian yang di bawah ini bisa
berganti posisi, naik ke atas dengan catatan tandanya berubah. Tanda berubah. Kalau positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif ya. Jadi 54 dikalikan 10 pangkat negatif 3. 10 pangkat negatif 6-nya naik ke atas menjadi 10 pangkat, bukan negatif lagi ya, tapi menjadi positif 6. Kemudian caranya sama dengan yang tadi. F-nya 54 kali 10 pangkat negatif 3. Karena ini menjadi positif, tambah 6. Sehingga F-nya sama dengan 54 dikali 10 pangkat min 3 ditambah 6. 3 satuannya jangan lupa Newton atau disingkat dengan N. 10 pangkat 3 ini juga bisa dituliskan 10 nolnya ada 3. 1 nolnya ada 3. Jadi F-nya sama dengan 54 dikalikan dengan 1000. Atau bisa dituliskan 54.000 Newton. Mudah kan? Ya, begitu caranya ya. Oke anak-anakku, demikian pertemuan kita hari ini ya. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa sholat 5 waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.